Shalom, selamat bergabung dengan Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng. Sekolah Sahabat ini dibuat untuk memastikan bahwa jantung kerohanian Anda tetap berdetak. Selamat Tahun Baru 2025. Puji Tuhan atas segala berkat-Nya. Sekarang kita sudah berada di awal tahun 2025 dan merupakan awal triwulan pertama di tahun ini dengan tema besar Sekolah Sahabat kita, Kasih dan Keadilan Allah, ditulis oleh John C. Pickman, seorang profesor teologi dari Andrews University. Sahabat pertama minggu ini diberi judul Allah Mengasihi Secara Sukarela. Berbicara tentang kasih adalah sesuatu yang sangat menarik tentunya. Karena oleh kasih inilah kita bisa tetap hidup dan terus memiliki harapan dan sukacita dalam menjalani kehidupan kita. Semua orang ingin dikasihi dan mengasihi. Tapi khususnya pada saat ini, kita sedang berbicara tentang kasih Allah itu sendiri. Apa itu kasih Allah itu? Allah itu sesungguhnya adalah kasih adanya. Allah mengasihi manusia bukanlah oleh karena tindakan manusia itu, bukanlah oleh karena kebaikan manusia itu, tetapi karena memang di dalam diri Allah itu ada kasih yang terus-menerus mengalir seperti aliran air yang tanpa hentinya dan bahkan tidak ada tindakan oleh siapapun. Dapat kita melihat kasih Allah itu sebagaimana yang Dia telah nyatakan pada saat Dia memilih orang Israel sebagai umat pilihannya. Allah memilih mereka bukan oleh karena kebaikan orang Israel, bukan oleh karena perbuatan-perbuatan mereka kepada Tuhan, tapi semata-mata oleh karena kasih Allah kepada mereka. Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Allah menuntun mereka dengan tangannya yang ajaib di padang belantara. Dan bahkan pada saat orang Israel memberontak kepada Tuhan, mereka menyembah Allah yang lain dengan membuat patung lembu emas untuk disembah. Tapi kasih Allah tidak berubah kepada mereka. Allah berkata kepada Musa di dalam Keluaran 33 ayat 19, Aku akan melewatkan segenap kegimilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karuniaku kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Ini bukan berarti bahwa Tuhan itu pilih kasih, tetapi Tuhan berwenang untuk memberikan kasih-Nya secara cuma-cuma kepada semua orang, bahkan orang yang tidak layak menerimanya sekalipun. Dan selanjutnya bahkan setelah orang Israel telah masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, setelah Tuhan menuntun mereka, orang Israel pun terus memberontak kepada Tuhan. Tapi pemberontakan mereka tidak menyurutkan kasih Allah. Tuhan memanggil Hosea sebagai suatu perumpamaan yang dilakonkan bagaimana Tuhan mengasihi mereka dengan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang wanita sundal. Bukan hanya itu saja, bahkan pada saat mereka sudah punya anak, wanita sundal itu pergi lagi menundalkan diri. Tapi Tuhan berkata kepada Hosea, ambil istri. Itu adalah gambaran kasih Tuhan yang ajaib. Kalaupun kita bersundalkan diri dengan ilah-ilah dunia, kepentingan dunia, tetapi kasih Allah itu tidak pernah berubah kepada kita. Pada akhirnya dalam kitab Hosea 14 ayat 14 Tuhan katakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan mereka. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Dan bahkan sampai zaman kita ini, kasih Allah itu dibuktikan dengan Dia rela mati dan mati di kayu salib untuk menebus kita dan menyelamatkan kita. Sehingga firman Tuhan katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Yohanes 15 ayat 13. Sekarang dengan mengetahui keajaiban kasih ini, bagaimanakah sambutan kita terhadap kasih Allah itu? Bagaimana sambutan manusia? Sayangnya, dalam segala keajaiban kasih Tuhan, seringkali manusia tidak menyambutnya dengan mengasihi Tuhan. Seringkali kasih Allah itu hanya seperti kasih yang bertepuk sebelah tangan. Banyak orang yang menolak kasihnya. Bagaimana saya dan saudara? Apakah kita sudah menerima kasih Yesus dan mengasihi Yesus? Oh, mungkin banyak orang berkata, ya saya sudah mengasihi dia. Tetapi apa buktinya? 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi wujud bahwa kita telah mengasihi Tuhan ialah bahwa kita mengasihi orang lain, mengasihi domba-domba Kristus. Dan yang kedua ialah wujud daripada kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jika engkau mengasihi aku, maka turutilah firman-firmanku. Penurutan kepada firman Tuhan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Terima kasih. Saksikan terus Sekolah Sahabat 5 menit bersama GMHK Menteng. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, dan jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.